Shalom. Bapak Ibu yang bersuka cita pada saat pagi hari ini, mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Oleh karena anugerahnya kita boleh diberikan kesehatan untuk boleh memuji, menyembah, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah damai sejahtera Allah turun dan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami perlu damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Kami perlukan damai-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dengan lebih sungguh lagi, kami perlu jamahan dan kuasa-Mu Tuhan. Ku perlu jamahan-Mu, ku perlu kuasa-Mu, kehidupanku dengan kuasa firman-Mu. Sucikan kehidupanku, sucikan kehidupanku dalam tanda pendamaian. Ku rindu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera-Mu, damai sejahtera-Mu, damai sejahtera-Mu sungguh berharga
Ibu, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah pada hari ini. Dan kita akan membaca secara responsoria firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Bagi yang tidak bawa boleh lihat di layar depan. Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bersama, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita berdoa. Kasih-Nya sungguh sempurna mengalir dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, biarlah tetap kita menyembah Tuhan. Mari buka hati kita selebar-lebarnya agar Tuhan yang memulihkan kehidupan kita, agar Tuhan yang menjamah hati kita semuanya. Haleluya. Tiada seperti Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku
Kami sembah Kau Tuhan, apapun yang terjadi kami menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak disembah, sebab Tuhan itu baik, rancangan-Mu terbaik. Walau keadaan tak baik, namun Tuhan tetap baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkat suara kita, sembahlah Tuhan. Angkatlah suara kita, sembahlah Tuhan dari segenap hati kita. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu, Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Engkau melawat kami Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu, Kau curahkan kasih-Mu. Kurabara sekere bere bere bere, shere bere 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 ala baba. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Engkau baik, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selamanya. Kuriara laba laba ya laba papa papa papa, shikira laba papa 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 papa, shikira laba papa 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 papa, kurabara sekere laba papa papa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur. Kuralaba laba laba la sekere bere bere bere, kuralaba ya sikiri laba papa papa. Terima kasih Tuhan. Shere bere 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 bere. Mulia nama-Mu Bapa, mulia nama-Mu Yesusku. Terima kasih Tuhan. Oh, we worship You, we worship You, my God. Kami sembah Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Shikiri alaba laba ya laba papa papa papa, kuralaba laba ya laba papa 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 papa. Saat dunia menolak kami, saat semua orang meninggalkan kami, sekalipun semua orang mengecewakan kami, ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Ada satu pribadi yang tidak pernah membuang dan menolak kami, yaitu pribadi Yesus Kristus. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Engkau tahu kekurangan kelemahan kami. Kamilah yang sering mengecewakan-Mu. Kami yang sering tidak setia di hadapan-Mu. Tapi Engkau setia dan sabar menunggu kami kembali kepada kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau. Kasih-Mu sungguh sempurna ya Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Dengan lebih yakin, tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
seperti Engkau. Engkau pribadi yang sungguh sempurna, sempurna mengasihi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan amin. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu berikan salam kiri kanan, depan, belakang kita. Katakan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau ada yang masih cemberut, berikan senyuman kita terbaik. Katakan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Haleluya. Serahkan semua.
Ibu, kita masih berdiri memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau kita bergembira dalam Tuhan, apa yang kita minta maka Tuhan akan memberikannya. Amin. Oleh sebab itu jangan lagi kita datang ke rumah Tuhan dengan membawa wajah yang sedih, yang takut, yang khawatir. Percayalah pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan pasti membela, memelihara kita, memberikan kita kemenangan. Bahwa Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bagi kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di
terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita adalah umat kesayangannya, umat pilihannya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita Bapak Ibu? Dia Allah yang setia. Mari percaya kepada Tuhan. Mari berpegang teguh pada firman-Nya. Maka dengan waktunya Tuhan, semua dijadikan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau angkat diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku,
hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan, di setiap. Sekali lagi katakan, ku nyatakan Tuhan di hidupku. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Tidak ada lain yang kami sembah. Tidak ada pribadi yang lain kami percaya selain Engkau Tuhan. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap, Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Salam. Ya, kita bersyukur kalau kita ada bukan kebetulan, tapi inilah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ada yang sehat tapi nggak ada di rumah Tuhan. Ada yang diberkati tidak di rumah Tuhan. Banyak orang hari ini menuruti keinginannya. Daging ini nggak suka beribadah. Tapi karena Tuhan bersama dengan kita, maka yang kita utamakan adalah ibadah. Karena di saat kita beribadah, ada Tuhan bersama kita. Tuhan pasti memberkati kita. Karena kita percaya rencana Tuhan supaya kita sempurna. Karena Yesus datang kedua kali, bukan menjemput orang berdosa, tapi Yesus sebagai mempelai pria sorga, dia datang menjemput mempelai perempuannya yang disempurnakan. Haleluya. Baik saudara, kita buka Alkitab kita langsung. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar
dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bersama, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin buat firman Tuhan. Tema firman hari ini adalah iman dan murah hati. Iman dan murah hati. Ya. Ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati. Orang beriman itu pasti murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bahasa Batak bilang, dang dao tu bisa bonana. Ya. Apa artinya? Kehidupan kita tidak berbeda dengan kehidupan Bapa. Sifat Bapa tidak berbeda dengan sifat kita. Karakter Bapa tidak berbeda dengan karakter kita. Saudara, kalau Bapa di sorga murah hati, maka yang mengaku anak-anak Bapa, yang mengaku anak-anak Tuhan, otomatis murah. Orang beriman itu pasti murah hati. Maka saudara yang kekasih, kita adalah murid Kristus. Jadi ciri-ciri murid salah satu adalah murah hati. Ciri-ciri murid Kristus salah satu adalah murah hati. Saudara, murah hati. Murah hati ini yang pertama adalah orang yang murah hatinya berarti dia mengasihi. Yang pertama adalah mengasihi, bukan membenci. Kita jujur sebagai anak Tuhan. Kita jujur sebagai hamba Tuhan. Masih adakah hingga hari ini benci kepada sesama? Ini pertanyaan. Kalau kita benci kepada sesama berarti belum mengasihi. Pastikan kita tidak benci kepada siapapun manusia di kolong langit ini. Katakanlah pemimpin bangsa kita. Karena dialah memimpin penduduk bangsa ini. Wajar kalau kita manusia biasa, kita lihat tidak beres pemimpin kita, kita benci. Ya. Bahkan tidak jarang anak-anak benci kepada ayah ibunya karena keinginannya tidak terpenuhi. Benci kepada pemimpin karena tidak terpenuhi keinginan hatinya. Tapi Tuhan katakan orang murah hati yang pertama mengasihi, bukan membenci. Ini Yesus yang berbicara, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, betapa banyak mengaku anak Tuhan. Betapa banyak orang mengaku diselamatkan Yesus. Tapi mereka tidak berbuat baik, tapi mereka membenci. Kalau ada membenci kita, tugas kita tetap berbuat baik. Tugas kita kepada orang membenci kita tetap berbuat baik. Saudara, ini terkenal, biasa kita sudah hafal. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya
Ada saudara dekat, ada saudara yang jauh. Siapakah saudara yang jauh? Semua manusia ciptaan Tuhan itu saudara jauh. Walaupun tidak seiman dengan kita. Walaupun saudara kita yang gak percaya kepada Yesus. Itu saudara yang jauh. Ya. Maka kata firman, kasihi, kita berbuat baik kepada semua orang. Termasuk saudara yang jauh. Tidak satu DNA dengan kita. DNA-nya beda. Allahnya beda. Tapi semua umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ragu, semua umat manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Itu walaupun tidak satu DNA. Allahnya beda, itu adalah saudara yang jauh. Maka kasihilah semua orang. Tapi terutama saudara-saudara seiman. Artinya saudara seiman, satu DNA. Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah keturunannya. Ya. Darah Yesus yang mempersatukan kita. Ya. Maka saudara, setiap orang yang membenci saudaranya, apa katanya? Setiap orang yang membenci manusia adalah apa? Adalah seorang pembunuh. Kata firman ini adalah seorang pembunuh manusia. Bisa-bisa itu pendeta masih di hadapan Tuhan pembunuh manusia. Ya. Yang berkhotbah di depan ini, kalau dia benci kepada salah satu manusia, dia pembunuh manusia. Pastikan sebagai hamba Tuhan, pastikan sebagai anak Tuhan, tidak ada pembunuh manusia. Haleluya. Kenapa kita benci kepada sesama manusia? Pernah kita ditipu? Secara manusiawi wajar benci. Ditipu enggak sedikit. 1M. 2M. Hanya itu uangnya pada waktu itu. Ditipu. Jula-jula stemnya kami. Hari Minggu. Hari Senin ku kembalikan. Ini hari Selasa dia pinjam. Minggu saya menarik jula-jula. Dengan polosnya. Yang mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan. Dia kasih. Tunggu hari Senin. Tidak ada. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Dan seterusnya. Uang tidak pernah dikembalikan. Padahal hanya itu uangnya. Saudara. Itu belanja untuk 1 bulan. Dengan perkataan. Hari Minggu Edah menarik jula-julanya aku. Senin ku kembalikan. Secara manusia sakit bisa menimbulkan kebencian. Nah yang seperti ini adalah pembunuh manusia. Haleluya. Ada pernah seorang pemuda berkata sama pemudi waktu belum menikah. Hanya dari rahimmu lah lahir anak. Apa yang terjadi? Percaya kata-kata seorang pemuda. Hanya dari rahimmu. Artinya tidak mungkin lagi orang lain istrinya. Apa kejadiannya? Tidak dijadikan istrinya.
Kalau si gadis ini tidak dipenuhi dengan kasih Allah, maka dia benci sampai ke liang kubur. Gak tahu lah si gadis itu, saya gak tahu. Apakah dia mengampuni? Berarti korban dia kan? Hanya dari rahimmu lah lahir anak saya. Tidak lahir dari rahim perempuan lain. Tapi enggak jadi istri itu, saudara. Hati-hati. Ya. Makanya pastikan Allah di pihak kita. Jadi enggak bisa kita ditipu dengan kata-kata. Iblis mempermainkan dengan kata-kata. Dipakai mulut manusia. Bahkan orang Tuhan. Orang percaya dipakai mulutnya untuk menipu. Makanya sudah jangan tertipu. Percayalah Allah di pihak kita. Selama kita bernapas, selama kita hidup, Allah di pihak kita. Baca Pak. Roma pasal 8 ayat 31. Jangan ragu bahwa Allah setia di pihak kita. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan? Yang akan kita katakan tentang semua itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pastikan. Jika Allah di pihak kita, pastikan selama kita bernapas, Allah di pihak kita. Haleluya. Allah di pihak kita. Maka Tuhan akan membela kita. Tuhan tidak izinkan penipu itu untuk menipu kita. Maka yakinlah Tuhan di pihak kita. Haleluya. Walaupun sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tuhan seperti lipat tangan, tidak mengulurkan tangan. Gak apa-apa. Kita gak ragu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin saudara. Hati-hati kita anak Tuhan, hamba Tuhan. Ini kerjanya setan menipu. Manusia yang pertama ditipu oleh setan, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan sempurna. Karena sempurnanya lah Adam dan Hawa. Sebelum mereka ada, semua kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani tersedia. Dan mereka begitu diciptakan di taman, mereka ditempatkan di Taman Eden. Suasana sorga berpindah di Taman Eden. Haleluya. Maka kalau kita kudus, sorga pindah dalam hidup kita. Di sorga enggak ada khawatir, di sorga enggak takut, di sorga ada gelisah, enggak ada gelisah. Tapi di sorga itu damai. Haleluya. Orang bilang, mana mungkin damai di bumi? Itulah orang yang tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Enggak percaya Tuhan ada di pihak kita. Tidak percaya Tuhan di pihak dia. Di dunia ini banyak kebutuhan, di sorga enggak ada kebutuhan lagi. Enggak berbicara soal makan minum di sorga. Enggak berbicara soal harta di sorga. Enggak berbicara lagi. Enggak ada orang lemah di sorga. Enggak ada. Di sorga adalah orang-orang sempurna. Maka supaya kita, bagaimana caranya untuk mengalami sorga di bumi? Pastikan ada Tuhan di pihak kita. Ini saudara. Ya.
siapakah yang akan menjadi lawan kita? Berarti banyak musuh di dunia ini. Ada lawan di bumi ini. Lawan kita bukan manusia. Tapi lawan kita, musuh kita hanya iblis dan diri kita sendiri. Ya. Itulah musuh kita. Bagaimana caranya untuk mengalahkan musuh? Pastikan Allah di pihak kita. Haleluya. Kalau Allah di pihak kita, hati kita selalu gembira. Amin. Hati kita gembira, hati kita senang. Makanya kadang-kadang kita ini dibilang orang yang tidak ada Yesus, mereka itu kumpulan orang gila. Jangan tersinggung. Memang kita gila-gila hati kita, tergila-gila hati kita kepada Tuhan. Amin. Manusia di kolong langit tergila-gila hatinya untuk harta. Maka mereka nggak peduli ibadah. Karena tergila-gila hatinya kepada jabatan. Maka nggak perlu ibadah. Biarlah hatimu dan hatiku tergila-gila hati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tergila-gila hati kita kepada Yesus. Haleluya. Makanya kita ikut Tuhan ini mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan untuk Yesus. Apa kita rugi? Kalau kita mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan untuk Tuhan. Maka kita berdoa, mampukan aku Tuhan selama aku bernapas, mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Maka cara datang ibadah pun berbeda. Kalau hatinya tergila-gila kepada Tuhan, habis-habisan hatinya untuk Tuhan, ya, beda. Dikatakan jam 10, jam 9 sudah di sini. Saya teringat ibu saya. Dibilang jam 9, dibilang jam 10 ibadah, jam 9 sudah ada. Dia berdoa 1 jam. Saya teringat Pak Nababan juga. Ya, waktu hidup. Pokoknya nggak pernah terlambat. Minimal 1/2 jam sudah di sini. Itu saya perhatikan. Itu berbicara hati. Berbicara hati. Adakah hati kita tergila-gila kepada Tuhan? Habis-habisan untuk Tuhan. Mati-matian untuk Tuhan. Makanya saudara, bangun pagi cepat. Jangan terlambat. Rugi kita. Kalau kita bekerja di perusahaan selalu terlambat, PHK. Diberhentikan. Biarlah disiplin kita di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, jadilah orang-orang disiplin. Haleluya. Saudara, kita lebih mengasihi diri kita atau mengasihi Tuhan? Kalau mengasihi diri, masih ngantuk, ya udahlah, persiapan untuk gereja jam 10. Persiapan. Hadir paling cepat jam 11 di gereja ini. Ya, paling cepat itu. Kalau baru bangun persiapan 1 jam, jam 10, itu sudah seperti helikopter, tiba di halaman gereja. Ngeri itu. Ya. Sedap-sedap mengeri. Kalau dunia kan ngeri-ngeri sedap. Ini sedap-sedap pengeri. Sedap yang terlambat itu. Ngerinya tipis. Sedapnya banyak. Maka sedap-sedap pengeri. Mari. Benar-benar kita mengasihi. Saudara. Itu jelas. Saudara, kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
perhatikan dengan perlahan-lahan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita mengasihi sesama, itu lahir dari Allah. Bagi orang anak Tuhan, hamba Tuhan, membenci sesama lahir dari iblis, lahir dari iblis. Walaupun datang ke gereja, dia lahir dari iblis. Jangan lupa ya, kalau membenci lahir dari setan. Itulah Kain. Memang Kain dilahirkan oleh seorang wanita. Tapi dikatakan di sana, dia menerima benih dari si jahat. Lahir dari Allah artinya menerima benih dari Allah. Ya. Maka kalau kita menerima benih dari Allah, artinya kita lahir dari Allah. Kalau menerima benih dari si jahat, itu artinya lahir dari si jahat. Itulah Kain. Menerima benih dari si jahat. Pastikan, katakan kepada dirimu, aku lahir dari Allah. Katakan bersama-sama, aku lahir dari Allah. Aku berasal dari Allah. Sekaligus, 1, 2 ya. Aku berasal dari Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengingatkan. Kalau benci, ingat ayat ini. Kalau benci kepada manusia sama manusia, itu lahir dari si jahat. Berasal dari si jahat. Tapi kalau kita mengasihi sesama, walaupun kita dibenci, kita dihina, kita difitnah, dan seterusnya. Tapi kita harus mengasihi karena kita lahir dari Allah, berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Yang berasal dari iblis kembali ke neraka. Ya. Dia kembali ke sana bersama-sama. Ya. Kloter kedua. Ya, tujuannya ke neraka. Komandannya iblis yang membenci adalah prajuritnya. Tapi yang mengasihi komandannya Yesus. Dan kita yang mengasihi sesama, bersama-sama Yesus masuk ke sorga. Haleluya. Maka saudara dikatakan, yang mengasihi itu pasti dari Allah dan pasti mengenal Allah. Karena kita mengenal Allah tidak ada kebencian. Orang yang benci kepada sesama belum mengenal Tuhan dan dia bukan berasal dari Allah. Saudara, Lukas 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33. Iya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Iya, cerita ini ada seorang yang dirampok penyamun. Ceritanya kalau kita baca mulai ayat yang ke-20. Ya. Ayat 25 dan seterusnya. Bahwa yang dirampok ini setengah hidup. Benar setengah hidup? Yang dirampoknya itu, penyamun itu setengah hidup? Pernah baca ya, setengah hidup ya? Enggak pernah dibaca, enggak pernah dengar. Yang dirampok itu setengah hidup. Enggak kan? Setengah apa? Setengah kilo.
Enggak kan? Setengah mati. Jangan pula setengah kilo, yang dirampok ini setengah kilo. Bukan, enggak ada berat manusia setengah kilo. Setengah mati. Apa beda setengah hidup dan setengah mati? Setengah hidup berarti enggak hidup. Setengah mati hidup. Setengah hidup berarti bukan hidup. Setengah mati berarti hidup. Ya. Maka enggak ada bilang dia itu setengah hidup. Itu orang mati. Kalau setengah mati masih hidup. Saudara. Ada 3 melihat. Yang setengah mati ini. Arti setengah mati gak bisa berjalan santai lagi. Sudah hampir, dia sudah tergeletak. Gak bisa berdiri, gak bisa berjalan. Itu sudah setengah mati. Lalu yang pertama seorang imam. Pakai dasi, pakai jas itu mungkin. Pakai jubah imam itu. Ya. Dia lihat, lalu lewat. Yang kedua, Lewi, dia lihat dan lewat. Yang ketiga, orang Samaria, dia lihat. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia turun. Dia balut luka-lukanya. Dia bawa ke rumah penginapan, rumah sakit. Bukan di hotel. Kalau hotel hanya menginap. Rumah sakit menginap dan dirawat, dikasih obat. Haleluya. Amin. Bedakan rumah sakit dengan hotel, rumah penginapan. Kalau penginapan enggak ada di sana dokter, spesialis, dokter jaga, perawat, bidan, enggak ada di situ itu. Tapi kalau di rumah sakit menginap juga di sana. Dan dikasih obat. Ada dokter spesialis, ada dokter jaga dan seterusnya. Itu rumah sakit. Lalu dia kasih. Ini uang dulu, kalau kurang aku datang, berapa kekurangan saya akan lunasi. Maka murah hati bukan hanya teori. Murah hati ada perbuatan. Saudara. Imam, ya. Kata imam itu adalah mempersiapkan korban. Kalau iman mempersiapkan korban, tugasnya mempersiapkan korban. Menaikkan doa syafaat. Imam itu tugasnya memberi berkat. Wah, terhormat ini di gereja imam. Tapi dia hanya lihat. Tidak ada belas kasihan. Tidak memiliki sifat Bapa. Tidak ada murah hati. Tidak memiliki hati. Namanya murah hati, saudara. Itu imam. Lalu orang Lewi tadi adalah penyelenggara dalam ibadah. Lewi. Makanya mulai dari penerima tamu, WL singer, pemusik, itu adalah penyelenggara. Ada penerima tamu, ada megang overhead, apa itu? Ya, itu sama penyelenggara. Ada nanti berdoa, doa pembukaan, doa syafaat, penyelenggara. Dan juga ada yang memberitakan firman. Semua kita penyelenggara. Saudara, itu Lewi. Hebat jabatan mereka. Artinya imam dan Lewi adalah melaksanakan tugas yang dari Tuhan. Sementara orang Samaria adalah beda.
Dia nggak bertugas, bukan penyelenggara, bukan mempersembahkan korban, tapi orang Samaria adalah bersedia menolong orang lain. Walaupun tidak dikenal siapa itu yang setengah mati. Nggak kenal dia, nggak tahu rumahnya di mana. Nggak ada hubungan saudara. Dialah yang berbelas kasihan. Orang Lewi, imam, tidak ada belas kasihan. Artinya bahwa mereka tidak memiliki karakter Yesus. Tidak ada belas kasihan, tidak ada murah hati. Sementara orang Samaria nggak ada tugasnya di gereja, tapi mereka memiliki belas kasihan. Harusnya lebih hebatlah imam dan orang Lewi daripada orang Samaria. Masalahnya di hadapan Tuhan imam tidak diperhitungkan. Di hadapan Tuhan Lewi tidak diperhitungkan karena dia hanya jabatan. Ya. Tapi dia tidak memiliki sifat Kristus. Tidak memiliki karakter Bapa, murah hati. Itu tadi dikatakan dalam Injil Lukas. Kita harus seperti Bapa, dia murah hati, kita harus murah hati. Saudara. Maka orang Samaria menolong orang tanpa pamrih. Walaupun tidak dikenal karena ada belas kasihan. Hati dia saudara. Saudara kekasih. Mengasihi. Ya. Kalau kita mengasihi, kita berasal dari Allah, kita mengenal Allah. Kita lihat di Kejadian pasal 18 ayat 23. Kejadian 18 ayat 23. Iya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Terus. 34. Ya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? 50 orang benar. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ya. Itu berbicara Sodom dan Gomora. Kalau ada 50 orang benar, katakanlah kota Medan mau dibinasakan. Kalau ada 50 orang benar di kota Medan, apakah kau binasakan kota Medan? Apakah Tuhan binasakan? Dia katakan, Medan tidak dibinasakan. Ya. Karena ke-50 orang benar yang ada di dalam kota Medan. Hebat ya. 50 orang. Medan diselamatkan. 100 orang Indonesia diselamatkan. Amin. Maka pastikan dirimu dan diriku adalah orang benar. Saudara. Maka di sini saya lihat betapa besar kasih Allah. Ya. Bagi orang benar. Saudara. Ini yang luar biasa. Abraham ada belas kasihan di hatinya. Maka dia tawar menawar dengan Allah. Kalau ada 50 orang benar, penduduk Sodom dan Gomora, apakah harus dilihat? Tidak. Karena 50 orang benar. Tawar mana ramput 5, terakhir sampai 10 orang. Ayat yang ke-32. Kejadian 18 ayat 32. Ya. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekali ini saja.
sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. 10 orang benar. Sekali ini saja Tuhan katakan tidak dibinasakan. Tapi akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan. 10 pun tidak ada. Ini saudara. Makanya peranan orang benar buat satu negara, satu provinsi, satu kota, satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan, satu lingkungan. Peranan besar doa orang-orang benar. Abraham juga orang benar. Orang benar itu pasti ada kasih Allah. Orang benar berasal dari Allah. Orang benar mengenal Allah. Karena mengenal Tuhan bisa dia ketemu muka dengan muka. Abraham dengan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Tidak apa-apa semua orang ya merendahkan kita, tidak memperhitungkan kita. Asal saja kita dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Banyak orang mengaku, aku mengenal Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengenal dia. Pastikan tidak hanya kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal Abraham. Maka karena dia kenal, ini Abraham benar-benar memiliki kasih Allah. Ada kasih Allah di dalam kehidupan Abraham. Kalau enggak ada kasih Allah dalam hati kita, Tuhan tidak mengenal kita. Kalaupun pengakuan mulut kita, aku mengenal Tuhan, itu hanya di bibir, lip service. Saudara kekasih, luar biasa. Maka pastikan kasih Allah benar-benar melimpah dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengasihi bukan membenci. Yang kedua, memberkati bukan mengutuk. Bukan mengutuki. Memberkati bukan mengutuki. Ayat 28. Lukas pasal 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. 8. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengutuk kita, ada orang yang mencaci maki kita, karena Allah selama kita bernapas ada di pihak kita, kita tidak pernah mengutuki orang-orang yang mengutuk kita, orang-orang yang mencaci maki kita. Tapi kita berdoa, berkatilah orang-orang yang mengutuk aku Tuhan. Curahkan berkat-Mu, selamatkan jiwanya. Aku rindu Tuhan, jangan dia untuk masuk surga, jangan terlempar ke neraka. Bila meeting puasa Esther 3 hari 3 malam yang mengutuki kita, sudah pindahkan dari neraka ke surga. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Unang longang-longang. Saudara, pura-pura longang. Padahal enggak mengerti apa maksudnya. Ya. Di sekeliling kita pasti ada. Tapi jangan dipengaruhi. Kita selalu dipengaruhi firman. Kita selalu dipengaruhi kasih Allah. Ya. Mau koyak mulutnya, silakan, dia ngerugi. Kalau koyak sampai 20 cm kan udah koyak mulutnya ini. Mengeluarkan dana menjahit itu. Ke rumah sakit Hermina atau Budan Taben kan, dia ngerugi kok. Maka jangan susah. Dia mau ngeyakkan mulutnya kok, urusan dia lah itu. Saya tidak urus itu. Maka pastikan bahwa kita memberkati orang-orang yang mengutuk kita.
Kita berdoa buat orang-orang yang mencaci maki kita. Apa enggak sakit? Bodet lupa diteh katanya. Coba yang bodet. Gak perlu tersinggung. Kenapa? Ada Tuhan di pihak kita. Haleluya. Saya sebagai manusia bisa sakit hati saya. Tapi karena Tuhan di pihak saya selamatkan dia Tuhan. Itu menghina pencipta. Kalau aku dikatakan bodoh, berarti yang menciptakan aku adalah Tuhan. Berarti dia menghina pencipta. Suatu mauvi, selamat Tuhan sa surga iman. Unang terlempar ke neraka. Gitu saudara. Jangan reaksi daging kita. Pernah bereaksi daging kita. Enggak. Maka firman Tuhan berkata, Keluaran 14 ayat 14. Diam aja. Daging kita diam. Jangan bunyi. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau kita dikutuki, kalau kita dicaci maki, kita diam aja. Izinkan Tuhan berperang. Kalau Tuhan berperang adil, kita bilang pun yang mengutuk kita, selamatkan dia Tuhan. Biarlah menjadi penghuni sorga, jangan penghuni neraka. Sampai puasa 3 hari 3 malam. Aku adil. Yang pertama-tama berkat itu untuk kamu. Tapi aku adil. Dia akan menghina aku. Menghina pencipta. Biarlah keputusanmu, bukan keputusan, bukan permintaanmu, tapi keputusan. Permintaan kita kan sudah ke sorga. Tapi Tuhan yang adil, dia harus segera dilempar ke neraka. Segera harus kucabut napasnya. Ya urusan Tuhan lah itu. Jangan kita bilang, pahatok ma Tuhan, cabut napasnya. Ya, ini kita bukan anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Hatok ma, secepat-cepat mungkin ma Tuhan, cabut ma soalnya. Asal narok kowe. Bukan begitu. Itu bukan anak Tuhan. Itu bukan berasal dari Allah. Itu bukan mengenal Tuhan. Tapi kita selalu berdoa, selamatkan Tuhan. Biarlah dia menjadi penghuni sorga. Selamatkan Tuhan. Itu doa kita. Maka kalau saya pribadi, yang seperti itu sudah naiklah. Enggak terpancing sedikit pun. Aku ingat Keluaran 14 dikatakan di situ, Tuhan akan berperang. Saya yakin ayat ini. Yang mengutuki aku, yang mencaci maki aku, Tuhan berperang, aku diam aja. Arti diam hanya berdoa, selamatkan dia, berkati dia. Itu saja tugasku. Jangan daging saya berperang. Harus ripas maniani. Sekeluarga katanya. Gawat kan? Udah berasal dari bini sejahat, udah berasal dari setan itu. Walaupun melayani di gereja, walaupun puasa seminggu 4 hari puasa, hanya 3 hari tidak puasa, tetap tidak mengenal Tuhan. Saudara, 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bersama-sama dibaca dulu, semua saran 1, 2 ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kalau datang pengemis, tutup gerbang, tutup pintu rumah. Biasa itu. Kita lihat di mana-mana. Begitu datang pengemis, gombok gerbang, gombok rumah. Tutup pintu rumah, tutup gerbang rumah. Kalian sudah punya gerbang. Tapi saya yakin kita semua, mungkin tidak semua punya pintu gerbang, pintu rumah, kunci. Sekarang yang aneh bukan pintu gerbang dikunci, bukan pintu rumah yang dikunci, pintu hatinya digombok.
saudara jauh dan saudara dekat. Makanya Tuhan, berkat-Ku terima sebulan ini berkat-Mu. Tuhan, buka pintu hatiku. Aku buka pintu hatiku. Apa mau-Mu Tuhan? Sering saya katakan, banyak orang lebih mengasihi dirinya daripada Tuhan. Untuk salon, ya, apalagi ya anak menikah supaya bagus sebagai orang tua anak. 300 ribu enggak berat untuk salon seorang ibu? Saya tanya jujur, pernah enggak kasih kolekte 300 ribu? Selama hidup. Kolekte enggak tahu siapapun. Saya pernah ingat kebaktian KPA dan Mesbah Dupa. Selalu harga kalau enggak biru, merah. Sampai sekarang saya enggak tahu itu siapa. Itu sampai 2015 setelah itu. Di kebaktian Mesbah Dupa dan KPA. Sampai 2015. Dari 2015 sampai sekarang. Sudah 8 tahun ya. Nyaris tidak ada lagi itu. Gak tahu saya siapa yang beri itu. Biru dan merah. Saya sekali merah. Tapi rata-rata. KPA, Mesbah Dupa selalu yang rajin masuk ke kantong kolektor yang biru. Bukan pedang. Pedang ini menakut-nakuti orang itu. Atau menakut-nakuti hamba Tuhan, kan pedang. Biru dan merah. Kalau ibu-ibu 5 anak, 5 kali menikahkan, 5 kali 3. Berapa itu? 1,5 juta. Pernah enggak kolekte? Jangan yang lain saya tanya, kolekte aja. Bukan persembahan khusus, kolekte. Saudara, kalau untuk salon enggak merasa rugi, kasih 300. Tapi kalau kolekte, mikir. 1 tahun berpikir. Terus berpikir. Kok kasihnya 5 kali 3, 1 juta. Selama aku bernapas, belum pernah aku kasih kolekte 300 ribu. Kalau berhubungan enggak masalah. Ya 3 juta saya kasih 300 yang biasa. Persambahan khusus untuk Natal. Mungkin ada 1 juta. Ya karena tertulis nama di situ. Yang paling bendahara dan gembala tahu. Siapa ngasih 1 juta, siapa ngasih. Tapi enggak diumumkan. 2 juta, ada yang tahu. Tapi kalau kolekte, hanya Tuhan yang tahu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Agak borak tepuk tangan nanti. Yang borak. Deging. Siapa diberkati? Saat lampu merah kedengaran tepuk tangannya. Siapa diberkati? Kalau diberkati semua senang. Saudara, maka Tuhan ingatkan kita. Firman ini bukan untuk saudara saya juga. Untuk kita semua. Saya kan bukan malaikat. Saya bukan Tuhan. Firman ini untuk saudara dan saya. Haleluya. Biasanya kita bulan 9 sudah kita angkat panitia Natal. Ini sampainya sebelum ada ya gerakan-gerakan khusus. Bersiap-siaplah, tawarkan diri. Pak, untuk tahun 2024 saya jadi ketua. Begitu, itu saya tunggu. Ini udah minggu keempat. Enggak ada yang menawarkan diri jadi ketua. Saya tunggu. Ya, kalau STM kami minggu lalu
sudah diangkat ketua dan pengurusnya. Saya menunggu Tuhan, bagaimana gerakan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di gereja kami. Jangan biasa-biasa. Tahun ini harus ada yang luar biasa. Ya. Bila penting gak ada janji iman. Datang terus, Pak, janji iman saya sekian. Janji dari saya sekian. Tanpa mari kita berjanji iman. Saudaraku, sobatku, gak perlu melapor aja bendahara untuk janji iman saya mulai hari ini. Lalu nanti akhir bulan saya tanya, udah berapa janjian? Baru 10 juta. Hah? Baru 10 juta? Biasanya mau dekat-dekat Desember pun baru tentu dapat 10 juta kan? Ini hari bulan ini baru 10 juta Pak. Ini baru. Baru ini. Amin. Itu saudara. Walaupun masa-masa ini enggak enak. Ya. Kalau ditanya bagaimana pendapatan kita? Adakah di tahun 2024 pendapatanmu 2 kali lipat? Belum tentu. Bukan 2 kali lipat Pak. 2 kali lipat berkurang ya. Tapi apakah kita melangkah dengan iman? Atau melangkah dengan isi dompet kita? Melangkahlah dengan iman. Haleluya. Maka berdoa aku, Tuhan biarlah mampukan aku melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Gitu saudara. Haleluya. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita belajar mulai hari ini. Siapa banyak memberi berkat? Mau banyak memberi berkat? Itu firman. Bukan keinginanku itu. Bukan keinginan pengkhotbah. Ini firman Tuhan, siapa banyak memberi berkat. Siapa sedikit memberi berkat. Diberi kelimpahan. Gak ada ayatnya. Siapa sedikit memberi berkat. Diberi kelimpahan. Gak ada. Tapi firman ini siapa banyak memberi berkat. Diberi kelimpahan. Siapa memberi minum. Ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau enggak mau memberi minum, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau enggak diberi minum, jangan harap kita menerima minum dari Tuhan. Haleluya. Ayat lagi memberkati ini. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Perhatikan dengan baik. Siapa menaruh balas kasihan kepada orang lemah, maka mulai hari ini di sekelilingmu, satu gereja siapa yang lemah, Tuhan mampukan aku menaruh balas kasihan kepada orang yang lemah di gereja ini. Tuhan yang bilang ini paling lemah. Kalau kita ini lemah, ini cocok ini, enggak. Berdoa kepada Tuhan, siapa yang paling lemah di gereja ini? Baru kalau Tuhan tuntun kita memiutangi Tuhan, ia akan membalas perbuatan. Maka berdoa kepada Tuhan, tunjukkan orangnya siapa yang paling lemahnya. Tuhan yang tahu. Kalau saya lihat semua sekeliling kanan kiri mau ke belakang, kuat-kuatnya semua, ototnya kuat-kuat. Iya, ototnya kuat, keuangannya lemah. Semua nih berotot kita ini. Ada yang tidak punya otot? Coba angkat tangan. Itu menghina pencipta itu kalau nggak ada ototnya. Tuhan beri karunia kepada kita, semua punya otot. Ada di antara kita tidak punya tangan? Semua punya tangan. Tapi Tuhan berikan. Katakan, siapa menaruh balas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan kita. Saudara, yang terakhir. Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35.
Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yang ketiga, ya, ciri murid yang murah hati, merelakan bukan menuntut balas. Amin. Merelakan bukan menuntut balas. Saudara, 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jangan menuntut balas. Dunia selalu menuntut balas. Aku datang ke pesta anakmu, kau juga harus datang ke pesta anakku. Itu kan balas. Kita merelakan. Tidak menuntut balas. Makanya, kalau anak dia menikah, kita datang beri berkat. Anak kita menikah, batang punggungnya pun tidak kelihatan, apalagi batang hidungnya. Jangan menuntut balas, saudara. Relakan. Tuhan yang akan mencurahkan berkat kepada kita. Haleluya. Tuhan yang mencurahkan berkat. Relakan aja. Kita serahkan, Tuhan menyerahkan nyawa. Enggak menuntut apa-apa dari kita. Ya. Saudara. Kejadian 22 ayat 15. Yang kita kasihi pun, kalau itu Tuhan minta, serahkan aja. Kejadian 22 ayat 15 sampai 17. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya, kita berdoa. Apa yang sedang kita cintai bagi Abraham, anak tunggalnya yang bernama Ishak, itulah yang termahal buat dia. Kalau semua harta bisa diserahkan, gampang. Tapi yang paling dicintai, yang paling dikasih, Ishak. Tapi Ishak lebih mengasihi, Abraham lebih mengasihi Tuhan. Dia enggak segan-segan. Udah 30 tahun disimpan emasnya. Ini untuk hari tuaku. 50 gram sudah disimpan. Kau sayang kali sama emasmu itu. Udah 30 tahun kau simpan itu. Sekarang kasih kepadaku. Karena perlu apa namanya? Pelapon ini. Sunda pelapon mau diganti. Mau kan enggak? Yang 50 gram itu udah cukup untuk bikin ini. Mau enggak? Segan enggak? Seganlah Pak, seganlah Tuhan. Udah 30 tahun itu. Udah minta, kau minta pula itu. Yang lain lah, kalau 1 juta, 2 juta boleh lah. 5 juta boleh lah. Ya Pak, 10 juta masih boleh. Janganlah itu Tuhan. Kalau 50 gram, berapa 1 gramnya? 1 juta lah katakan. Udah berapa itu? Hanya 1 juta 50 gram, udah berapa Pak kali? Ini ketemu berapa? 1 gram 1 juta lah dulu. Kalau 50, 50 juta itu berapa?
50 juta ya? Hah? Ya. Wih, hebat rupanya. 500 sudah lebih itu. Udah bisa yang lain. Enggak perlu lagi janji iman untuk Natal. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu simpananmu 50 gram. Tuhan yang tahu. Gembala jemaat tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saudara yang tahu. Haleluya. Jangan segan-segan. Ini kan masa sulit. Ada pula simpan aku 30 gram. Aku tabung itu 30 tahun. Sejak menikah sampai hari ini. Tabungan 50 gram. Ya. Berapa gram lah 1 bulan itu kan. Mungkin setengah gram gak sampai. Karena lu tabung 30 tahun. Ada simpanan. Sekali sebulan. Dia lihat sana. Diciumnya pula 50 gram. Katanya. Ya. Mas pun dicium. Ada juga cium uang. Syukur dapat uang 5 juta. Dicium dia uang itu. Ibu saya begitu dulu saudara. Dapat berkat dia dicium. Ini ibu saya ini. Zaman dulu lah ya. Diciumnya uang itu. Senang dia. Bukan anaknya dicium. Uang yang dicium. Anaknya jarang dicium. Tapi uang dapat. Terus dicium. Padahal lebih berharga anak daripada uang. Songna hopi tate. Haleluya. Tidak ada yang maksa. Tuhan pun tidak maksa. Apalagi gembala. Tidak ada hak untuk memaksa. Roh Kudus pun tidak hak memaksa. Kalau mau lihat perkara-perkara ilahi akan terjadi. Anak cucumu generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi selanjutnya. Mari kita berdiri.
dalam nama Yesus. Sebelum kami akhiri ibadah ini, curahkanlah berkat ilahi dari sorga. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kita nantikan bersama-sama. Kita